Tentang Tuhan Yesus Kristus. Rumah yang telah ditentukan waktunya. Mari kita memperoleh Injil kehidupan seperti ini. Kebanyakan orang tidak mengerti. Bahkan agama Kristen pun tidak mengerti. Atau bisa dibilang mereka hanya memahami sebagian. Tetapi mereka belum sepenuhnya memahami. Karena itu, melalui Tuhan Kristus kita mendapatkan rahasia kehidupan kekal. Melalui Kristus, rahasia esensi Allah diperoleh. Orang-orang berkuasa dan berpengaruh di dunia. Tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Ayo, mari kita baca tentang memperoleh kekekalan melalui Kristus. Rahasia kehidupan ini, mari kita lihat para murid pada zaman itu. Bagaimana mereka mengajarkannya? Bukankah orang-orang saat itu tidak mengerti? Mari kita baca sebentar. Rahasia ini adalah Allah. Sebelum penciptaan, Allah sudah menentukan maksud setiap kebaikan. Agar kita bersama-sama memperoleh Allah dalam Kristus. Kemuliaan dan esensi Allah. Memberikan kebijaksanaan rahasia ini. Penguasa dunia ini. Tidak ada seorang pun yang mengenal mereka, dan jika mereka mengenal, maka mereka tidak akan menetapkan Tuhan Yesus yang mulia sebagai bagian dari rumah yang telah ditentukan. Sebagaimana tertulis dalam Alkitab, apa yang telah disediakan Allah bagi mereka yang mengasihinya adalah yang belum pernah dilihat mata, yang belum pernah didengar telinga, bahkan yang belum pernah terbayangkan dalam hati. Di sini dikatakan mengenai hal-hal tentang Kristus. Orang-orang berpengaruh dan berkuasa di dunia ini. Tidak ada yang mengenalnya. Jika mereka mengenal, maka mereka tidak akan menetapkan Sang Tuhan yang mulia dalam pola yang kaku. Namun, siapa yang mengenal? Hanya orang-orang yang dipilih Allah yang mengenal orang-orang yang dipilihnya. Bagaimana mereka akan mengenalnya? Sebagaimana dikatakan dalam Alkitab, apa yang telah disediakan Allah bagi mereka yang mengasihinya adalah sesuatu yang mata belum pernah lihat dan telinga belum pernah dengar. Bahkan yang belum pernah terlintas dalam hati, yaitu Allah, melalui Tuhan Kristus, telah menyediakan bagi kita sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata kita, yang belum pernah didengar oleh telinga kita, dan bahkan belum pernah terlintas dalam pikiran kita. Siapa sangka bahwa oleh karena Kristus, dosa-dosa kita diampuni? Siapa lagi yang menyangka bahwa oleh karena Kristus kita dibangkitkan untuk memperoleh hidup kekal? Siapa yang akan menyangka bahwa oleh karena Kristus kita memperoleh gelar sebagai anaknya? Inilah yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihinya. Yaitu sesuatu yang pada akhirnya mata kita belum pernah melihat, yang telinga kita belum pernah mendengar, bahkan yang belum pernah terfikir dalam hati. Contoh yang diberikan oleh saudara-saudara seiman dari Sibao kepada saudara mereka di Sibao. Saudara Sibo mulai membaca Alkitab saat berusia 20 tahun, mungkin sejak 2014. Pada waktu itu, ia sudah memahami cara berdoa kepada Allah. Hingga tahun 2014 atau 2015. Dan pada tahun-tahun antara 2012 hingga 2016, selama beberapa tahun, ia sangat haus untuk berdoa kepada Allah. Dia berdoa setiap hari. Sering berdoa. Setiap kali menghadapi masalah, ia selalu menyampaikan segalanya kepada Allah. Namun, kemudian saat membaca Alkitab, sambil terus membaca hingga mencapai perjanjian baru, ia mulai merasa heran. Bertanya-tanya, hei, apakah ini mungkin suatu kesalahan? Mengapa perjanjian lama dan perjanjian baru seolah terputus? Begitu membaca tentang mempercayai Yesus, kenapa langsung membahas tentang garis keturunan Yesus Kristus? Saat membaca tentang percaya kepada Yesus di perjanjian baru, kenapa harus percaya kepada Yesus untuk memperoleh hidup kekal? Ajaran seperti ini sungguh menakjubkan. Tetapi di dalam hatinya, ia sangat mengasihi Allah. Terkadang ia bertanya-tanya, apakah ada yang salah? Berpikir mendalam terus-menerus. Tanpa diduga. Di kalangan keagamaan pun orang berbicara tentang hidup kekal. Tetapi dengan penekanan yang tidak begitu kuat. Namun, sungguh tak terduga, Bapa Surgawi berkata kepada saudara Hebra, Yahweh Allah adalah Bapamu. Dan sungguh tak diduga, sambil terus membaca. Ia akhirnya dikeluarkan dari pergaulan agama. Sambil terus merenung. Kemudian karunia membuat saudara Sebo menyampaikan kebenaran Tuhan. Dan ketika terus membaca, ia pun memperoleh gelar sebagai milik Tuhan. Lalu ia memahami tentang kebangkitan dan hidup kekal. Hal ini benar-benar nyata. Oleh karena itu kami berkata bahwa Allah bagi kita yang mencintainya. Mata kita belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan bahkan dalam hati pun belum pernah terlintas. Berkat yang telah ditetapkan Allah untuk kita. Anugerah yang diberikan kepada kita belum pernah dilihat oleh mata kita, belum pernah didengar oleh telinga kita. Namun berkat ini jika bukan oleh Roh Kudus Allah yang menyatakan. Siapa yang akan menyangka itu benar? Jika bukan oleh Roh Karunia yang menyatakan. Siapa yang akan berpikir bahwa di dalam Kristus ada berkat kekal? Dengan demikian kita mengerti bahwa Kristus adalah pengharapan kekal kita. Amin.